dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. beserta saudara juga. Untuk nas pembuka pada ibadah hari ini diambil dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapannya. Tuhan, inilah pengakuan dosa yang kami hantarkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpin
Bagi setiap kita yang telah menyesali dosa-dosa kita dan datang ke hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah bagi kita. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 menyatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sebentar lagi kita akan memasuki pelayanan firman. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah yang Engkau boleh beri bagi kami. Saat ini kami ingin membalas cinta kasih Tuhan itu dengan mengubah diri kami, mentransformasi diri kami menjadi pribadi yang lebih baik dengan tuntunan tangan Tuhan. Biarlah sabda-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi Bapa menjadi penuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan yang hidup. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20 yang menyatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada dalam sebuah tema, yaitu saudara yang menjaga dengan kasih. Bapak Ibu, mari kita mengingat saudara-saudara kita, saudara kandung yang saya maksud ya. Mari kita mengingat relasi dengan mereka. Saya Bapak Ibu punya 3 orang adik, yang 3-tiganya punya karakter yang sangat berbeda. Saya punya seorang adik laki-laki yang besar, kemudian adik perempuan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering ketemu ya, sering sekali saya ajak untuk ikut di gereja kita. Lalu ada adik laki-laki saya yang lain yang paling kecil, saat ini sedang memasuki perkuliahan. Nah, Bapak Ibu ketiganya punya karakter kepribadian yang beda-beda. Dan
saya pun menyadari ada relasi yang berbeda dengan ketiganya. Bukan berarti saya kurang mengasihi yang satu daripada yang lain, tetapi karena kepribadian yang berbeda, karakter yang berbeda, tentu bagaimana saya berelasi dengan mereka pun caranya juga beda-beda. Misalnya, adik saya yang paling besar itu sudah bekerja, kemudian jarak usianya hanya 3 tahun dari saya. Jadi ketika kami ngobrol, otomatis relasinya sesama orang dewasa gitu ya. Jadi saya akan memandang dia, menghargai opininya, pendapat-pendapatnya, dan kemudian ya relasi yang muncul adalah relasi saya menghargai dia sebagai seorang yang sudah dewasa. Namun agak beda dengan adik saya yang perempuan. Adik saya yang perempuan ini masih kuliah, lalu kemudian karena sama-sama perempuan, jadi pembicaraan yang kami lakukan lebih banyak berkisar soal hal-hal yang menyangkut keperempuanan, misalnya begitu ya, tentang fashion, tentang make up, skincare, dan yang lain-lainnya. Sangat ada hal-hal yang kami bicarakan yang lumayan mendalam, namun saya melihat adik saya ini seperti seorang adik ya, yang lebih kecil gitu. Jadi rasanya berbeda dengan adik saya yang lebih besar. Berbeda lagi dengan adik laki-laki saya yang paling kecil, Bapak Ibu. Karena dia baru masuk perkuliahan dan jarak usianya 12 tahun dari saya, otomatis saya melihat adik saya yang paling kecil ini dengan kacamata yang berbeda. Seperti remaja pada umumnya. Bagaimana saya mencoba untuk memahami pola pikirnya, cara pandangnya terhadap dunia yang mungkin sudah berbeda dengan saya. Lalu kemudian bagaimana dia sedang menentukan arah hidupnya, itu yang menjadi pokok-pokok pembicaraan kami, dan juga topik-topik yang mempengaruhi relasi kami. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga merasakan hal yang serupa, bahwa setiap saudara yang kita miliki punya relasi yang berbeda dengan kita. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, ketika di dalam perikop ini bicara soal menegur seorang saudara. Dan di sini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bukan bicara soal sekedar saudara kandung, tetapi melihat bahwa sesama anggota jemaat, sesama saudara seiman itu adalah saudara gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata keterlibatan jemaat, berarti yang dimaksudkan saudara di sini adalah saudara di dalam kehidupan berjemaat, yakni Bapak Ibu dan saya satu dengan yang lain. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang menegur saudara kandung itu tidak mudah ya. Adalah sesuatu yang kadang-kadang juga sulit. Karena apa? Karena kita tidak mau menyakiti, tidak mau membuat dia terluka. Kita inginnya relasi itu baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang membuat relasi itu menjadi tidak nyaman. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara ketika kita mau menegur saudara seiman. Tentu ada ketidaknyamanan karena kita nggak mau merusak relasi yang sudah ada, bukankah begitu ya? Apalagi Bapak Ibu, di dalam budaya Jawa ada yang disebut sebagai ewo pekewoh. Budaya ini adalah budaya ada rasa sungkan untuk menyinggung hal-hal yang tidak nyaman. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ewo pekewo ini buruk ya Bapak Ibu ya, tidak seperti itu. Tetapi yang mau saya lihat adalah bahwa setiap hal punya sisi positif dan punya sisi negatif. Ewo pekewo ini menjadi sesuatu yang baik ketika kita meletakkannya di dalam porsi bertenggang rasa, bertoleransi, saling menjaga, saling menghormati. Maka ewo pekewo ini menjadi sesuatu yang baik. Tetapi kalau ewo pekewo ini diletakkan dalam porsi bahwa saya ewo pekewo dengan seseorang itu, tetapi di belakangnya saya akan sebebas-bebasnya saya mengungkapkan kekesalan saya, kemarahan saya, kejengkelan saya kepada orang-orang yang lain, maka kemudian ewo pekewo ini menjadi tidak ada artinya, karena hanya akan berubah menjadi bukan ewo pekewo lagi, tetapi menjadi pergunjingan ya, menjadi omong-omongan yang gak baik. Bapak Ibu mungkin pernah
akhir-akhir nih Bapak Ibu ada sebuah cerita pendek, film pendek yang sangat terkenal, yang lagi booming, lagi viral Bapak Ibu. Judulnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Judulnya adalah Tile. Ya, berkisah tentang karena filmnya 30 menit ya Bapak Ibu, agak lama, jadi saya tidak akan memasukkannya di dalam video ini, di dalam ibadah kita ini, tapi Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam YouTube juga. Nah, video bertajuk Tile ini bicara soal ibu-ibu serombongan yang naik ke sebuah truk untuk melakukan perkunjungan nilai Bu Lurah yang sedang sakit masuk ke rumah sakit karena sakit. Nah, di dalam perjalanan itu seorang ibu malah membicarakan tentang seorang tokoh, yakni Dian. Tentu bukan Mbak Dian yang kita kenal ya. Nah, si Dian ini digunjingkan, dibicarakan bahwa dia itu kok aneh, cuman lulusan SMA, tapi kok punya barang-barang yang branded, HP-nya baru, barang-barang yang baru, pekerjaannya kok nggak tahu pekerjaannya apa, nggak jelas, tetapi punya barang-barang yang baik. Kemudian digunjingkan juga ada yang melihatnya bersama dengan bapak-bapak yang tidak seusianya sedang ke mall, jalan-jalan, atau juga digunjingkan sedang muntah-muntah yang diduga karena hamil. Ya, seorang ibu ini mengatakan begitu. Lalu apa yang terjadi? Ada ibu-ibu yang mengiyakan, jangan-jangan memang begitu, wah ini cewek nggak betul, ini perempuan tidak benar. Ada juga yang merasa bahwa itu belum tentu benar, tapi karena ibu ini mengatakan bahwa itu berita ada di internet, namanya internet itu dibuat oleh orang yang pinter, maka pasti betul. Nah, dengan argumentasi-argumentasi yang membenarkan pendapatnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya bagaimana alur dari cerita ini. Nah, Bapak Ibu, namun apa yang terjadi? Saya sangat tertarik ketika kemudian si ibu yang menjelek-jelekan Mbak Dian ini tadi akhirnya berjumpa dengan Mbak Dian ini di pelataran sebuah rumah sakit itu. Ketika sampai mau menuju ke tempat Bu Lurah berada, mereka dihampiri oleh si Dian ini, dan kemudian apa yang dilakukan oleh ibu ini, namanya Ibu Tejo ya. Ibu Tejo ini mengatakan begini, Mbak Dian, dengan manisnya, dengan baiknya, menyapa dengan ramah, seolah-olah sebelumnya ia tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Dian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah seorang saudara itu adalah pribadi yang seperti ini? Apakah ini adalah contoh sebuah relasi yang baik? Apakah memang relasi yang seperti itu yang kita harapkan ada di tengah-tengah kita? Nah, sangat menarik ketika di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20 bicara soal bagaimana menegur seseorang. Bicara soal bagaimana mengungkapkan teguran itu. Di dalam tagar kita, tagar dan tata gereja dan tata laksana, ada Bapak Ibu cara-cara, langkah-langkah yang ditempuh ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya, tidak sesuai, berlawanan dengan firman Tuhan. Maka ada langkah-langkahnya diatur di dalam tagar dan tala kita. Nah, di Alkitab kita juga ada di ayat 15 sampai dengan 17 ini. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah apabila seseorang saudara kita, jadi kita harus melihat mereka bukan lawan, bukan orang asing, bukan orang yang kita tidak kenal, bukan musuh kita. Karena kalau posisinya musuh itu beda Bapak Ibu. Kalau posisinya kita melihat itu sebagai musuh, rival atau lawan kita, maka kita akan maunya menyerang ya, attack. Tetapi di dalam ayat ini yang pertama dikatakan adalah apabila saudaramu, posisinya adalah kita melihat orang itu, pribadi itu sebagai saudara. Saudaramu berbuat dosa. Jadi pertama Bapak Ibu, kita harus memang sungguh-sungguh memastikan bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa, yang melanggar, yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Nah kalau masih katanya, jarene, masih kok pernah dengar saya dibilangin sama si anu, si itu. Nah itu namanya bukan pasti ya Bapak Ibu ya, belum tentu. Kalau belum tentu ya enggak bisa. Jadi kita harus betul-betul tahu persis, mendalami betul-betul apakah saudara yang kita kasihi ini adalah memang berbuat dosa, baru kita menegur dia di bawah 4 mata. Berarti berdua. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Kalau orang itu mendengarkan kita, maka kita sudah selesai sampai di situ. Berarti saudara kita ini kemudian bertobat dan kemudian menjalani hidupnya dengan baik. Setelah itu apakah kita istilah saya ngewer-ngewer ya, menceritakan perbuatan dosa itu kepada orang lain? Seharusnya tidak. Sampai di kita saja. Stop. Tetapi jika ia tidak mendengarkan kita, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau ternyata kita sudah ngomong berdua, kemudian dan kita tahu persis bahwa memang itu ia lakukan tapi ia mengelak, tidak mengaku, menyangkal, tidak mendengarkan apa yang kita katakan, maka kita perlu membawa orang-orang yang memang tahu persis menjadi saksi atas perkara ini, supaya perkara itu tidak disangsikan, supaya ada yang melihat, yang tahu persis. Dan tentu kalau penatua majelis jemaat ada di dalam yang disebut sebagai rahasia jabatan ya, tidak boleh disampaikan ke siapapun apa yang kita gumuli itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sebagai anggota jemaat bukan berarti bebas dari rahasia jabatan itu, kode etik itu, tetapi kita sebagai sesama manusia, apalagi melihatnya sebagai saudara, tentu sebaiknya tidak menyampaikannya lagi kepada siapapun. Ketika 3 orang ini, 2 atau 3 orang ini bersama-sama menyampaikan dengan penuh kasih kepada sahabat saudara kita ini, namun tidak juga didengarkan, maka baru persoalan itu disampaikan kepada jemaat. Jemaat yang dimaksud bukanlah kemudian kita sampaikan kepada seluruh umat gitu ya, anggota jemaat, bukan. Tetapi sampaikanlah kepada majelis jemaat, kepada para penatua, sehingga para penatua ini dan juga pendeta bisa merespon, bisa menolong saudara kita ini untuk bisa keluar dari perbuatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah langkah demi langkah yang kita perlu lakukan. Dan pertama kali yang perlu dilakukan adalah memastikan dengan yakin, dengan pasti apakah memang perbuatan dosa itu dilakukan. Bukan berarti kemudian kita menjadi hakim bagi sesama kita atau menjadi polisi bagi orang-orang di sekitar kita, bukan. Tetapi kita menjadi seorang saudara yang baik. Tentu kita tidak ingin orang yang kita kasihi terjerumus di dalam dosa terus-menerus. Oleh sebab itu kita melakukan teguran itu. Nah Bapak Ibu, jika kita bisa melakukannya, maka tema ini bukanlah menjadi tema saja, tapi kita sudah melakukannya. Saudara yang menjaga dengan kasih. Maukah kita menegur dengan kasih? Maukah kita memastikan dengan yakin dulu, tidak terjebak dengan hoaks atau kabar-kabar burung, katanya, jarene dan yang lainnya? Maukah kita sungguh-sungguh melihat mereka yang ada di sekitar kita, anggota jemaat juga, sebagai saudara yang kita kasihi? Mari kita lakukan dan kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk menuntun kita dengan hikmat-Nya. Amin. Marilah bersama dengan umat di seluruh dunia dan sepanjang abad kita memberikan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuduskan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur untuk cinta Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, di tengah pandemi yang melanda bukan hanya negeri kami saja tapi juga seluruh dunia, kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah vaksin yang kami harapkan boleh segera ada, dan biarlah tenaga medis dimanapun mereka berada boleh Tuhan beri stamina, kekuatan, kesehatan, sebab mereka yang akan menjadi penolong-penolong kami jikalau kami mengalami sakit penyakit ini. Bapa, kami berdoa bagi setiap pribadi yang saat ini berjuang untuk menolong diri mereka sendiri, menjaga kesehatan mereka. Bapa, Engkau yang memberkati kami. Biarlah kami boleh menjadi masyarakat yang tidak apatis, tapi kami mau peduli, kami mau sungguh-sungguh mengupayakan yang baik, bukan hanya bagi kami sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kami dengan menjaga kesehatan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini harus menjalani studi secara online, pembelajaran secara online. Bapak, Engkau yang menolong mereka, beri mereka kecerdasan, beri mereka hikmat dari Tuhan. Tolong mereka satu persatu Bapak, supaya mereka sungguh-sungguh boleh memahami, mencerna, menggumuli, dan melakukan berbagai tugas yang mereka harus lakukan dengan baik. Dan kami juga berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, kesulitan di dalam menjalani pekerjaan mereka secara online. Bapak, tolonglah, kami percaya Engkau menyediakan pekerjaan yang baik, yang tepat ketika saudara-saudara yang kami kasih ini membutuhkan pekerjaan. Kau juga yang memberkati pekerjaan jemaat-Mu sehingga mereka boleh sungguh-sungguh berkarya di tengah dunia ini dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, di tengah keterbatasan, kesusahan kami untuk melayani Tuhan, namun kami percaya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Engkau memperlengkapi kami, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Maka Bapak, kami datang kepadamu, tolonglah kami, biarlah kami boleh sungguh memberikan yang maksimal kepada Tuhan sebagai cinta kasih dan pelayanan kami. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam sakit penyakit, mereka yang usia lanjut, mereka yang ada di dalam kesulitan karena kelemahan tubuh. Bapak, tolonglah mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran dan juga harapan di dalam iman mereka, supaya mereka terus berjumpa dengan Tuhan meskipun ada di dalam kelemahan tubuh. Bapak, kami juga saat ini berdoa bagi setiap keluarga di mana satu sama lain ada persoalan, kami dengan pasangan hidup kami dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah cinta kasih yang datang dari-Mu saja yang ada di dalam rumah kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syafaat ini di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam kesempatan ini kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Bank BPD Jateng dengan nomor 31290555595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan penuh syukur. Dan sebagai nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita naikkan dalam doa. Bapa
inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tetap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Amin.